Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rusman Nuryatni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada pagi hari ini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah berhadir pada presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan kelompok kami dulu. Kami dari kelompok 9, kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul mengidentifikasi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Ya, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Anisatur Rahmah dengan NIM 2110108220012 sebagai pemateri. Yang kedua, Ardi Rahmawan dengan NIM 2110118210015 sebagai pemateri dan sebagai notulen. Yang ketiga, ada saya sendiri, yaitu Daryl David Wai dengan NIM 2110118110015 sebagai moderator. Selanjutnya ada Muhibah dengan NIM 2110118320013 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Najwa Endah Aleida dengan NIM 2110118220040 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Rahimah dengan NIM 2110118220005 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Rasiska Tita Marvelia dengan NIM 2110118220038 sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Suyaibatul Aslamiyah dengan NIM 2110118320012 sebagai pemateri. Seperti judul makalah kami akan menjelaskan mengenai laporan penelitian dan laporan kegiatan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Waktu dan tempat kami sediakan. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan materi yang berjudul laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari proses penelitian, di mana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada audiens hasil dari akhir risetnya melalui tulisan. Dengan kata sederhana, laporan penelitian dapat diartikan sebagai presentasi yang sistematis, jelas, dan teratur dari penelitian dalam bentuk tertulis. Menurut Keraf, laporan penelitian adalah suatu macam dokumen yang menyampaikan informasi yang telah atau tengah diselidiki dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang akan diambil. Dalam hal ini, laporan penelitian merupakan hal untuk menuangkan hasil kerja setelah dilaksanakan penelitian serta keadaan dan kondisi yang terjadi. Tujuan dari laporan penelitian. Laporan penelitian bertujuan untuk memberitahukan kegiatan penelitian mulai dari proses penelitian yang menggunakan metodologi tertentu sampai temuan yang didapat. Selain itu, tujuan laporan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, baik secara umum maupun secara khusus. Sekian dari saya, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri laporan penelitian. Laporan penelitian memiliki beberapa karakteristik dalam penulisannya, antara lain: 1. Objektif.
Berarti penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. 2. Sistematis. Berarti penulis harus sesuai dengan alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. 3. Jelas. Berarti segala informasi yang ditulis bisa mengungkapkan sesuatu secara jernih. 4. Terbuka. Berarti selalu dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. 5. Logis. Berarti keterangan yang diungkapkan harus mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Saifuddin Ajwar dan Leavitt juga mengemukakan beberapa ciri dalam penulisan laporan penelitian. Antara lain, 1. Komunikasi yang jelas dengan menggunakan tata bahasa yang baik. 2. Alur pernyataan yang mulus dengan kontinuitas yang terpelihara antara satu gagasan dengan gagasan lainnya. 3. Hemat kata-kata atau tidak boros dalam memilih kata-kata. 4. Tidak menggunakan kata-kata sensitif, stereotip, dan tidak mengandung unsur sara. 5. Menggunakan kosakata teknis, di mana kosakata teknis adalah kosakata yang berkaitan dengan bidang keilmuan tertentu, dan maknanya biasanya hanya terikat dengan bidang ilmu tersebut. 6. Mengemukakan fakta serta deduksi dan induksi yang didasari oleh fakta. Selanjutnya, jenis laporan penelitian. Laporan penelitian memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan tujuan lapor yang dibuat. Secara spesifik, laporan penelitian dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama, laporan riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Kedua, laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga, laporan riset yang ditulis untuk jurnal akademik. Keempat, laporan riset yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Setiap bentuk laporan penelitian memiliki karakteristiknya masing-masing, seperti laporan penelitian skripsi. Format skripsi bisa bervariasi tergantung bagaimana format laporan terbaik yang sesuai dengan desain penelitiannya. Creswell berpendapat bahwa penyajian laporan penelitian dapat berupa tesis atau disertasi, artikel jurnal, makalah, konferensi, dan proposal. Berikut penjelasannya. 1. Tesis dan disertasi. Tesis merupakan laporan penelitian untuk kesiapan sebagai master, sedangkan disertasi merupakan laporan untuk kesiapan sebagai doktor. Panjang tesis atau disertasi bisa bervariasi tergantung tradisi di setiap universitas. 2. Artikel jurnal. Artikel jurnal ditulis oleh peneliti untuk membaca publikasi ilmiah serta untuk editor dan individu yang meninjau penelitian. Laporan penelitian yang dikirim ke editor untuk dijadikan artikel jurnal ditulis lebih pendek. 3. Makalah konferensi. Mengembangkan dan menyajikan makalah konferensi dari studi penelitian dapat membantu dalam publikasi penelitian, menyediakan masukan penelitian untuk resum, membantu untuk memajukan karya penulis dalam komunitas pendidikan riset, dan membangun pengetahuan di antara para peneliti dan menjelajahi topik atau tema. Mungkin itu saja dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah struktur laporan penelitian. Yang pertama, judul penelitian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, dan daftar gambar. Yang kedua adalah bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metodologi penelitian, bab hasil penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, dan bab kesimpulan dan saran. Yang ketiga adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan indeks. Berikutnya adalah laporan kegiatan. Laporan kegiatan adalah teks yang berisi
pemberitahuan terlaksananya sebuah kegiatan, yang dimana pembuatan laporan kegiatan ini biasanya dilakukan ketika sebuah acara atau kegiatan sudah terlaksana. Menurut Keraf, definisi laporan kegiatan adalah langkah komunikasi yang harus disampaikan kepada lembaga, organisasi, atau individual sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Tujuan laporan kegiatan. Tujuan laporan kegiatan ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tujuan dari laporan kegiatan antara lain yaitu 1. Mengidentifikasi atau menggambarkan suatu kegiatan. 2. Mendokumentasikan rangkaian dan catatan selama kegiatan berlangsung. 3. Menguraikan peristiwa atau tindakan. 4. Menjadikan bahan penilaian untuk mempertimbangkan kegiatan yang sama di masa mendatang. 5. Memberikan informasi, fakta, dan kondisi seobjektif mungkin terkait kegiatan yang sudah terlaksana. 6. Mengambil kesimpulan atas kegiatan yang sudah terlaksana. Manfaat laporan kegiatan. 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sesuatu kegiatan yang telah dilaksanakan. 2. Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 3. Sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu. 4. Sebagai dasar untuk menetapkan pedoman dan instruksi pemimpin. 5. Untuk memahami kegiatan pengembangan dan perbaikan proses. 6. Sebagai data historis tentang pengembangan unit terkait. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Ciri-ciri laporan kegiatan. 1. Struktur laporan kegiatan terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. 2. Bahasa yang digunakan jelas, agar pembaca laporan kegiatan dapat memahami dengan tepat tanpa menimbulkan persepsi. 3. Ditulis secara sistematis dan berurutan. 4. Teks laporan kegiatan dilengkapi bukti yang memperkuat objektivitas laporan. Bukti tersebut dapat berupa foto, nota, struk, atau bukti lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis laporan kegiatan. Yang pertama, laporan kegiatan secara tidak tertulis. Laporan jenis ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan informasi secara langsung dan dilakukan secara tatap muka dengan atasan. Yang kedua, laporan kegiatan secara tertulis. Laporan jenis ini biasanya dibuat dengan bentuk dokumen dan memuat berbagai jenis informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagai pelengkap, dalam laporan kegiatan juga disertai dengan dokumentasi kegiatan. Sekian dari saya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, saya akan menyebutkan struktur laporan kegiatan. Yang pertama, yaitu pada bagian pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang kegiatan, objek kegiatan dan strategi pelaksanaan, serta tujuan. Pada bagian kedua, yaitu isi, di dalamnya terdapat jenis kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, pelaksana dari kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan, peserta dari kegiatan tersebut, hambatan dan kesulitan yang telah terjadi, dan hasil kegiatan. Pada bagian ketiga atau yaitu penutup, terdapat kesimpulan dan saran serta lampiran. Untuk menutup materi dari kelompok 9, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu laporan penelitian adalah teks yang berisikan hasil-hasil riset peneliti untuk dipresentasikan atau diinformasikan kepada pembaca secara sistematis, jelas, atau teratur. Dan laporan kegiatan adalah teks yang berisi informasi mengenai hal-hal terkait kegiatan yang sudah terlaksana sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah membawakan materi dengan sangat baik. Dengan pembacaan kesimpulan, berakhir pula presentasi kelompok kami pada pagi hari ini.